Halo semua, perkenalkan nama saya Astri Praselia, NIM 120160023 dari Prodi Matematika TPB 17. Saya akan menjelaskan mengenai tugas besar UAS PKS 2, yaitu tentang perulangan, percabangan, dan penggunaan array pada program C++. Di sini saya mengambil mata kuliah pada bidang matematika dan bidang fisika. Saya mengambil materi itu karena materinya cukup mudah dipahami dan mudah dibuat codingannya, serta dapat membantu mahasiswa untuk menjawab soal-soal sehingga lebih cepat dan lebih mudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart saya yang pertama, yaitu dalam bidang matematika dengan judul menghitung luas bangun datar. Yang pertama ini ada kode. Kodenya ini isinya terdapat ada integer n, pilihan, lalu ada judul yang saya ambil yaitu menghitung luas bangun datar, dan terdapat nama saya, NIM, dan kelas TBB saya. Lalu di sini kita disuruh menginputkan banyaknya perulangan yang kita inginkan. Lalu terdapat juga disuruh mendeklarasikan float LS, LL, alas, tinggi, R, LPJ, P, L, L per N, sum L sama dengan 0. Float ini apa? Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi di programnya nanti. Lalu const double itu juga apa? Nanti akan saya jelaskan, dan const float itu juga apa. Lalu terdapat juga output yang nantinya akan kita pilih. Di sini ada daftar pilihan, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini saya menggunakan percabangan switch case. Nah, di sini untuk memilihnya itu saya menggunakan perulangan while. While pilihan kurang dari sama dengan 0. Lalu kita disuruh menginputkan pilihan yang kita inginkan. Di sini terdapat 1 atau 2 atau 3 atau 4. Bila kita memilih angka 1, maka kita disuruh menginputkan masukkan alas dan masukkan tinggi dari luas segitiga tersebut. Dan jika kita memilih angka 2, maka kita disuruh menginputkan jari-jarinya dari luas lingkaran. Lalu jika kita memilih angka nomor 3, kita disuruh menginputkan masukkan nilai panjang dan masukkan nilai lebar dari luas persegi panjang. Apabila kita memilih angka 4, maka itu merupakan untuk keluar dari program yang nantinya akan menampilkan bacaan program Anda telah selesai. Sedangkan default ini artinya bila kita menginputkan angka yang tidak ada di menu, jadi yang tidak ada di menu tadi, yang di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi otomatis dia tidak akan keluar, dia akan keluar bacaan pilihan. Di sini akan keluar bacaan pilihan kode yang dimasukkan tidak tersedia. Silakan pilih. Di sini disuruh memilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Lalu ada return dan end. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan programnya. Pada program yang pertama yaitu menghitung luas bangun datar. Langkah yang pertama yaitu ada include iostream. Include ini adalah sebuah instruksi untuk memanggil file header. Sedangkan iostream ini untuk menampilkan scene, cout, dan handle. Lalu ada namespace, lalu ada using namespace std.
using namespace std, yaitu untuk memudahkan penulis atau mempersingkat dan tidak repot-repot lagi menambahkan std di depan fungsi-fungsi tersebut, seperti cout dan sin. Lalu ada integer main yang berfungsi sebagai awalan dari sebuah perintah suatu program untuk menjalankan program tersebut, biasanya berada pada awal section. Kemudian terdapat blok utama yang isinya itu tentang perintah-perintah dari program yang dibuat. Kemudian ada integer n atau variabel n, lalu ada pilihan. Tipe data integer ini yaitu bilangan real atau bilangan bulat, supaya bisa dilakukan beberapa kali perulangan perhitungan dengan nilai n yang dimasukkan nantinya. Kemudian dari baris 8 sampai ke 13 ini terdapat judul program yang saya ambil dan ada biodata saya, terdapat nama, NIM, dan kelas TPB saya. Dan pada baris 9 dan 13 ini merupakan sebagai hiasan saja, supaya memudahkan para pembaca dalam membaca program saya ini. Kemudian di sini ada disuruh menginputkan banyaknya perulangan yang kita inginkan nanti. Lalu di sini mendeklarasikan float. Floatnya itu ada ls, ll, alas tinggi, r, lpj, p, l, l per n, sum l sama dengan 0. Float ini artinya adalah tipe data yang berbentuk pecahan atau desimal. Sedangkan ls, ll, alas tinggi, r, lpj, p, l, l per n, sum l sama dengan 0 ini merupakan variabelnya. ls ini yaitu luas segitiga, ll ini luas lingkaran, ada alas, tinggi, dan r ini jari-jari, lpj ini luas persegi panjang, p ini panjang, l ini lebar, sum l sama dengan 0 ini, sum l sebagai penjumlahan dari total l-nya. Lalu ada const double, p sama dengan 3,14. Const ini adalah konstanta, yaitu nilainya sudah ditetapkan langsung di dalam program ini. Sedangkan double adalah bilangan pecahan atau real, atau yang mengandung di belakang koma. Sedangkan pi ini variabelnya dan 3,14 ini rumus dari luas segitiga tersebut yang sudah ditetapkan nilainya dan rumusnya tidak dapat lagi diubah. Terus const float ini juga sama seperti luas segitiga, yaitu yang A-nya sama dengan 0,5. Jadi A-nya ini sudah ditetapkan juga dan tidak dapat diubah lagi. Lalu ini yang nanti akan ditampilkan, itu ada daftar pilihan dan kita disuruh menginputkan pilihan, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. 1 ini luas segitiga, 2 ini luas lingkaran, 3 ini luas persegi panjang, 4 ini keluar, yang dimana luas segitiga ini kita disuruh menginputkan alas dan tinggi. Lalu di luas lingkaran kita menginputkan jari-jarinya, dan di luas persegi panjang kita menginputkan panjang dan lebarnya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan while. Pilihannya jika lebih dari sama dengan 0. Perulangan while pilihannya lebih dari sama dengan 0. Maka akan terulang dan memasukkan pilihan yang kita inginkan. Di sini kita disuruh memasukkan atau menginputkan pilihan nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4.
Lalu di sini saya menggunakan percabangan switch case dan pilihan ini merupakan kondisinya. Sedangkan case ini dalam pernyataan switch merupakan label yang berfungsi untuk menandai nilai yang dicari. Jadi jika kita memilih angka nomor 1, maka akan keluar tampilannya yaitu ada luas segitiga, terus terdapat juga rumus dari luas tersebut yaitu A kali alas kali tinggi, yang dimana A-nya ini sudah ditetapkan tadi. A-nya ini yaitu A sama dengan 0,5. Lalu di sini ada perulangan for integer i sama dengan 0, i lebih dari n, i plus plus. Di sini i-nya sama dengan 0, dengan arti i-nya akan mulai pada yang pertama dengan angka 0. Kemudian i-nya itu harus lebih kecil dari n. Kemudian di sini ada i plus plus yang merupakan increment atau kenaikan satu tingkat satu angka. Yang di sini saya bilang, di sini nanti akan kita disuruh menginputkan alas dan tinggi dari luas segitiga tersebut. Yang dimana jika kita di sini dibilang perulangan for, yang dimana jika kita menginputkan perulangan sebanyak 2 kali di sini. Di sini jika kita menginputkan banyaknya perulangan 2 kali, maka alas dan tinggi akan kita input sebanyak 2 kali juga. Jadi misalkan alas ke-1, lalu tinggi ke-1, nanti ada alas kedua dan tinggi kedua. Jika kita menginputkan 3 kali, maka alasnya sebanyak 3 kali, tingginya juga sebanyak 3 kali. Hasilnya juga pun sebanyak 3 kali. Nah, lalu di sini ada sum L plus sama dengan LI. Ini maksudnya untuk menjadi wadah penampung nilai sum. Sum ini kan penjumlahan, maka yaitu total dari nilai X yang nantinya sudah diperhitungkan atau yang sudah keluar. Nah, jika kita memilih angka nomor 2, maka yang keluar akan luas lingkaran, yang dimana ada rumusnya luas lingkaran yaitu Pi kali R. Yang Pi-nya ini sudah ditetapkan tadi nilainya. Pi sama dengan 3,14. Di luas lingkaran ini kita disuruh menginputkan jari-jarinya, dan sama seperti pilihan yang pertama, yaitu ada perulangan for. Sama seperti yang pertama tadi, jika kita menginputkan perulangan sebanyak 2 kali, maka jari-jarinya akan kita inputkan sebanyak 2 kali juga. Begitu juga jika kita menginputkan perulangan sebanyak 3 kali, maka jari-jari yang kita inputkan juga sebanyak 3 kali perulangan. Hasilnya pun juga sebanyak 3 kali. Nah, di sini sama seperti yang tadi di nomor 1. Lalu jika kita memilih angka nomor 3, yaitu ada di mana yaitu luas persegi panjang. Di sini ada rumusnya yaitu luas persegi panjang kali lebar. Terus ada perulangan for-nya, dan di sini kita disuruh menginputkan panjang dan lebar dari luas persegi panjang tersebut. Sama seperti nomor 1 dan 2 ya, jika kita menginputkan perulangan sebanyak 2 kali, maka disuruh masukkan nilai panjang ke-1 dan panjang kedua. Di sini begitu juga lebarnya, masukkan nilai lebar ke-1 dan lebar kedua. Nah, sama kayak tadi. Terus di sini jika kita memilih angka 4,
maka akan keluar bacaan program Anda telah selesai. Sedangkan break ini merupakan pernyataan lompatan atau loncatan statement dan bagian optimal untuk mengeluarkan CPU yang sedang berada dalam pernyataan switch. Sedangkan default ini yang saya bilang tadi artinya bila kita menginputkan angka yang tidak ada di menu bahasan, maka dia akan mengeluarkan bacaan pilihan kode yang dimasukkan tidak tersedia. Silakan pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kita disuruh memilih ulang dan disuruh memilih pilihan yang tersedia di program ini. Coba kita langsung run aja. Nah, ini seperti yang saya bilang, terdapat judul, menghitung mas bangun datar, dan terdapat biodata saya, dan nama, NIM, dan kelas TBB saya. Di sini kita disuruh menginputkan banyaknya yang perulangan yang kita inginkan. Misalkan saya bilang tadi, misalkan sebanyak 2 kali perulangan. Nah, kita disuruh memilih pilihan nomor 1, 2, atau 3, atau 4. Misalnya kita akan memilih nomor 1. Nah, terdapat yaitu luas segitiga dan rumus dari luas segitiga tersebut. Kita disuruh menginputkan alas kesatunya. Alasnya misalkan 5, lalu tinggi kesatunya misalkan 6. Nah, di sini keluarlah hasil luas segitiga yang pertama. Nah, A-nya ini saya tadi bilang, A-nya ini sudah terdapat di programnya 0,5. Lalu di sini disuruh menyebutkan lagi alas kedua karena kita di sini memasukkan banyaknya perulangan sebanyak 2 kali. Maka alas keduanya ada. Alas kedua misalkan 4. Lalu tinggi keduanya misalkan 3. Dan hasil luas segitiga yang kedua yaitu 6. Nah, di sini kita disuruh memilih lagi. Nah, jika kita mau memilih lagi, misalkan angka 3. Nah, di sini terdapat luas persegi panjang. Luas persegi panjang nomor 3. Terdapat juga ada rumus dari luas persegi panjang tersebut. Kita disuruh menginputkan nilai panjang ke 1, misalkan 8, dan lebar ke 1, misalkan 9. Nah, keluarlah hasil luas persegi panjang yang pertama. 8 dikali 9 yaitu 72. Lalu disuruh menginputkan lagi panjang yang keduanya, misalkan 12. Dan nilai lebar keduanya misalkan 0. Hasil luas persegi panjangnya yang kedua yaitu 0. Nah, disuruh masukkan pilihan lagi jika kita pilih coba angka yang tidak tersedia di menu bahasan kita ini, misalkan 7. Nah, seperti yang saya bilang, di sini dia akan mengeluarkan bacaan pilihan kode yang dimasukkan tidak tersedia. Silakan pilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kita disuruh lagi nih masukin pilihan. Misalkan kita udah selesai, berarti kita misalkan nomor 4. Nah, di sini dia akan mengeluarkan program Anda telah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke flowchart kedua saya. Di sini ada start, lalu kode ini yang isinya terdapat judul dari program saya yaitu menghitung tegangan, arus, dan hambatan. Lalu terdapat juga biodata saya, yaitu ada nama, NIM, dan kelas TPB saya. Kemudian mendeklarasikan double arus, resistor, tegangan. Lalu mendeklarasikan integer banyak dan rumus. Kemudian di sini ada cout untuk menampilkan menu programnya apa saja. Di sini terdapat 3 pilihan, yang dimana kita diminta untuk memilih angka 1, 2, atau 3.
Lalu masuk ke kondisi percabangan, yaitu if untuk rumus satunya. Di sini kita disuruh menginputkan banyaknya perulangan yang kita inginkan, lalu terdapat juga cout untuk rumus tegangan tersebut, yaitu tegangan sama dengan arus dikali resistor. Lalu di sini ada perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Di sini kita disuruh menginputkan nilai arus dan nilai resistornya, agar dapat untuk mencari hasil tegangannya. Lalu, jika kita memilih angka 2, maka masuk ke percabangan if untuk rumus 2-nya. Sama seperti rumus 1, yaitu disuruh menginputkan banyaknya perulangan yang kita inginkan, lalu terdapat juga dari rumus arusnya tersebut, yaitu tegangan dibagi resistor. Lalu di rumus 2 ini kita disuruh menginputkan tegangan dan nilai resistornya untuk dapat mencari hasil dari arus tersebut. Sedangkan jika kita memilih angka 3, maka kita masuk ke percabangan if untuk rumus 3-nya. Sama seperti rumus 1 dan 2, kita disuruh menginputkan banyaknya perulangan terlebih dahulu, lalu terdapat rumus dari resistor tersebut, yaitu resistor sama dengan tegangan dibagi arus. Kemudian di sini ada perulangan for-nya, integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Di sini kita disuruh menginputkan tegangan dan nilai arusnya untuk dapat mencari hasil hambatannya. Dan N. Nah, ini program kedua saya. Saya akan menjelaskan program saya yang kedua ini mengenai tentang program menghitung tegangan, arus, dan hambatan yang biasa disebut dengan hukum Ohm. Di sini sama seperti program pertama saya, terdapat include IOStream, yang dimana include ini merupakan sebuah instruksi untuk memanggil file, sedangkan IOStream ini untuk menampilkan scene, cout, dan handle. Lalu terdapat using namespace std, yang artinya untuk mempersingkat dan tidak repot-repot lagi untuk menambahkan std di depan fungsi-fungsi tersebut, seperti scene dan cout. Lalu ada integer main, kemudian dari baris 7 sampai 12, di sini sama seperti program pertama saya, terdapat biodata saya dan judul dari program ini, yaitu menghitung tegangan, arus, dan hambatan. Kemudian saya menggunakan double karena yang digunakan desimal dengan bit angka yang banyak, yaitu double arus, resistor, tegangan. Kemudian deklarasi integer, variabel banyak, dan rumus. Kemudian di sini ada cout untuk menampilkan menu programnya apa saja. Ada 3 pilihan. Kita diminta untuk memilih rumus yang kita inginkan. Disuruh memilih nomor yang dimana nomor 1 ini merupakan rumus tegangan, nomor 2 yaitu rumus arus, nomor 3 yaitu rumus hambatan. Nah, di sini kita disuruh memilih dari nomor 1 atau 2 atau 3. Yang dimana cout ini adalah output data ke dalam layar. Sedangkan handle ini adalah space atau sebagai tanda untuk memberi jarak. Kemudian kita masuk ke percabangan if untuk rumus 1.
Di sini kita disuruh menginputkan berapa kali perulangan yang kita inginkan. Lalu deklarasi integer, tegangan, array banyak, yang dimana array ini adalah sekumpulan data. Lalu terdapat rumus dari tegangan tersebut, yaitu rumusnya tegangan sama dengan arus dikali resistor. Lalu ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Lalu disuruh menginputkan arus ke berapa dan menginputkan resistor ke berapa. Maksudnya di sini, jika kita menginputkan banyaknya perulangan sebanyak 2 kali, maka arus dan resistor yang kita input juga sebanyak 2 kali. Lalu terdapat lagi perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus, yang dimana sama, maka hasil tegangan tersebut akan menginput sebanyak 2 kali. Jika kita menginputkan perulangan sebanyak 3 kali, maka hasil tegangan yang keluar akan juga sebanyak 3 kali. Nah, ini yang nantinya akan keluar yang merupakan hasil dari rumus tegangan ini. Yang dimana tegangan sama dengan arus dikali resistor. Lalu masuk ke percabangan if untuk rumus kedua. Itu sama seperti rumus yang pertama, disuruh menginputkan banyaknya perulangan yang kita inginkan. Lalu terdapat rumus dari arus tersebut, yaitu tegangan dibagi resistor. Terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Dimana kita disuruh memasukkan tegangan keberapa dan masukkan resistor keberapa. Seperti yang saya bilang tadi, yang sudah saya jelaskan di rumus pertama, jika kita memasukkan perulangan sebanyak 2 kali, maka tegangan dan resistor yang akan kita input juga sebanyak 2 kali. Begitu juga hasil yang akan keluar juga akan sebanyak 2 kali. Nah, ini yang akan nanti keluar yang merupakan hasil dari rumus ini. Arus sama dengan tegangan dibagi resistor. Lanjut ke percabangan if untuk rumus ketiga, yaitu sama. Disuruh menginputkan, masukkan banyaknya perulangan, lalu terdapat rumus dari resistor tersebut, yaitu tegangan dibagi arus. Terdapat perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Di sini kita disuruh menginputkan tegangan dan disuruh menginputkan arusnya. Lalu ada perulangan for lagi integer i sama dengan 0, i kurang dari banyak, i plus plus. Nah, ini hasil hambatannya nanti yang akan keluar. Resistor itu sama aja juga hambatan, disebut juga hambatan. Ini yang akan nanti keluar, yang merupakan hasil dari resistor ini. Resistor sama dengan tegangan dibagi arus. Langsung saja kita run. Nah, ini yang seperti saya bilang, terdapat biodata saya dan judul dari program yang saya ambil, menghitung tegangan, arus, dan hambatan. Di sini terdapat 3 pilihan, ada rumus tegangan, rumus arus, dan rumus hambatan. Saya akan memilih nomor 1. Nah, disuruh memasukkan banyaknya perulangan yang kita inginkan. Saya akan menginput sebanyak 2 kali. Nah, ini yang saya bilang
akan muncul rumus dari tegangan itu, yaitu arus dikali resistor. Kita disuruh menginputkan arus ke satunya. Saya akan menginput sebanyak 6 kali, banyak 6. Dan resistor untuk ke satunya saya akan input sebanyak 4. Nah, ini saya bilang, jika kita menginputkan sebanyak 2 kali perulangan, maka arus dan resistor akan menginput sebanyak 2 kali. Arus untuk keduanya misalkan 2, dan resistor untuk kedua misalkan 9. Nah, ini yang saya bilang hasil tegangan ke-1 dan hasil tegangan kedua. Nah, segitu saja penjelasan flowchart dan program saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.